Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali di Nina Talks, tempat Nina bercerita. Jadi teman-teman, hari ini seperti biasa aku kembali lagi dengan kisah sejarah, yaitu salah satu 7 keajaiban dunia yang berada di negara kita, yaitu tentang Candi Borobudur. Seperti kita tahu, Candi Borobudur ini dimasukkan ke dalam 7 keajaiban dunia. Karena selain memang menjadi candi yang terbesar, Candi Borobudur ini juga menjadi candi Buddha tertua yang dibangun jauh sebelum Candi Angkor Wat di Kamboja didirikan, teman-teman. Dan Candi Borobudur ini juga merupakan candi Buddha termegah di Indonesia yang memiliki gaya arsitektur yang menakjubkan, yang merupakan contoh dari puncak pencapaian keselarasan teknik arsitek dan estetika seni rupa Buddha di Jawa. Oh iya, sebelum aku mulai bercerita, aku mau disclaimer dulu di awal bahwa informasi ini berdasarkan riset di internet. So, apabila ketika aku bercerita nanti banyak kurangnya, teman-teman bisa menambahkan cerita lebih lengkapnya di kolom komentar. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Candi Borobudur ini, teman-teman, dipercaya telah dibangun pada masa penganut ajaran Buddha Mahayana sekitar 750 tahun sampai 800 Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Dan bangunan ini diilhami gagasan dari India, antara lain stupa, yaitu lambang dari agama Buddha yang berbentuk mangkok terbalik. Dan stupa dalam Candi Borobudur juga sering disebut berbentuk lonceng, teman-teman. Ada lagi mandala, sebuah konsep yang memang dipakai untuk meditasi dan bisa berbentuk benda untuk memusatkan perhatian. Tetapi dipercaya juga merupakan kelanjutan dari unsur lokal seperti struktur punden berundak. Itu bangunan yang berbentuk segi empat yang bertingkat-tingkat dan atau piramida bertingkat yang ditemukan dari periode prasejarah Indonesia sebagai perpaduan antara pemujaan leluhur asli Indonesia dan perjuangan untuk mencapai nirwana dalam ajaran Buddha. Candi Borobudur ini terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Dan sedangkan untuk asal mula nama Borobudur sendiri nggak jelas sebenarnya asal-usulnya. Meskipun memang nama asli dari kebanyakan candi di Indonesia ini juga hampir tidak diketahui, teman-teman. Dan dari hasil riset Purnama Borobudur ini pertama kali ditulis dalam buku Sejarah Pulau Jawa karya Thomas Stamford Raffles, di mana Raffles ini menulis mengenai monumen bernama Borobudur. Akan tetapi, teman-teman, tidak ada dokumen yang lebih tua yang menyebutkan nama yang sama persis. Satu-satunya naskah Jawa kuno yang memberi petunjuk mengenai adanya bangunan suci Buddha yang mungkin merujuk kepada Borobudur adalah naskah Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365. Nama Borobudur yang kemudian ditulis Borobudur ini kemungkinan ditulis oleh Raffles dalam kata bahasa Inggris untuk bisa menyebutkan desa yang terdekat dengan candi, yaitu desa Bore. Dan kebanyakan candi memang seringkali dinamai berdasarkan desa tempat candi itu berdiri. Dan Raffles ini juga menduga bahwa istilah Budur mungkin berkaitan dengan istilah Buddha dalam bahasa Jawa yang berarti pula purba. Maka bermakna Boro Purba. Akan tetapi ada beberapa teori-teori lain yang mempunyai opini berbeda, teman-teman. Pertama, beberapa arkeolog beranggapan bahwa nama Budur itu kemungkinan berasal dari kata Sambara Budara, yaitu artinya gunung atau udara, di mana di lereng-lereng yaitu memang terletak di teras-teras gitu, teman-teman. Kedua, kata Borobudur ini berasal dari ucapan para Buddha yang karena pergeseran bunyi menjadi Borobudur. Terus yang ketiga, nama Borobudur ini berasal dari dua kata, bara dan beduhur. Kata bara konon berasal dari kata wihara. Sementara ada pula penjelasan lain di mana bara ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kompleks candi atau biara gitu, teman-teman. Sedangkan beduhur itu artinya adalah tinggi atau dalam bahasa Bali yang dikenal di atas. Jadi maksudnya adalah kayak sebuah biara yang berada di tanah tinggi gitu, teman-teman. Itulah beberapa asal-usul dari nama Borobudur. Sekarang kita masuk ke struktur bangunan dari Candi Borobudur. Jadi, pembangunan candi ini teman-teman dikabarkan menggunakan sekitar 55.000 meter kubik batu andesit. Batu ini dipotong-potong dalam ukuran tertentu
diangkut menuju situs dan disatukan tanpa menggunakan semen. Struktur Borobudur ini memakai sistem interlock atau saling kunci, yaitu seperti balok-balok Lego yang biasa menempel tanpa perekat, teman-teman. Dan monumen ini pun dibangun dengan sistem drainase atau saluran air yang cukup baik untuk wilayah dengan curah hujan yang tinggi juga. Dan untuk mencegah genangan dan kebanjiran, 100 pancuran pun dipasang di setiap sudut masing-masing dengan rancangan yang unik berbentuk kepala raksasa atau makara, yaitu makhluk legendaris dalam mitologi Hindu yang diasosiasikan dengan air. Nah, Candi Borobudur sendiri terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar dan 1 stupa induk di tengahnya. Pada dindingnya, kecuali yang teras-teras yang paling atas itu dihiasi dengan 2672 panel relief atau seni pahat atau ukiran 3 dimensi yang biasanya dibuat di atas batu tadi, teman-teman. Dan Borobudur ini memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Bahkan digadang-gadangkan sebagai relief terelegan dan juga teranggun dalam kesenian dunia Buddha, teman-teman. Banyak arkeolog meneliti kehidupan masa lampau di Jawa kuno dan Nusantara pada abad ke-8 dan ke-9 dengan mencermati dan merujuk ukiran dari relief Borobudur ini, teman-teman. Bentuk rumah panggung, lumbung, istana dan candi, bentuk perhiasan, busana sama persenjataan, aneka tumbuhan dan marga satwa, serta juga alat transportasi. Nah, salah satunya adalah relief terkenal yang menggambarkan kapal Borobudur. Kapal kayu bercadik khas Nusantara ini menunjukkan kebudayaan bahari purbakala. Secara runtutan, cerita relief di candi ini secara singkat bermakna sebagai berikut, teman-teman. Pertama, Karma Wibangga ini adalah naskah yang memang menggambarkan ajaran mengenai karya, yakni sebab akibat perbuatan baik dan jahat. Relief tersebut tidak saja memberikan gambaran terhadap perbuatan tercelanya manusia, disertai dengan hukuman yang diperolehnya saja, tetapi juga perbuatan baik manusia dan pahala juga, teman-teman. Yang kedua, Lalita Wistara yang merupakan penggambaran riwayat Sang Buddha yang dimulai dari turunnya Sang Buddha dari alam surga dan berakhir dengan wejangan pertama di Taman Rusa dekat kota Banaras. Terus yang ketiga, Jataka dan Awadana. Jataka adalah berbagai cerita tentang Sang Buddha sebelum dilahirkan sebagai Pangeran Siddhartha, yaitu orang yang dilahirkan sebagai Buddha atau orang yang mencapai pencerahan sejati. Isinya merupakan pokok penonjolan perbuatan baik seperti rela berkorban dan suka menolong yang juga bisa membedakan sang bodhisatwa dari makhluk lain, teman-teman. Sedangkan Awadana pada dasarnya hampir sama dengan Jataka tadi. Akan tetapi pelakunya bukan sang bodhiwasta tadi, melainkan orang lain. Nah, terus berikutnya yaitu Gandawuya. Ini merupakan cerita seorang anak muda bernama Sudana yang dia ini berkelana tanpa mengenal lelah dalam usahanya mencari pengetahuan tertinggi tentang kebenaran sejati. Selain relief, di Candi Borobudur juga terdapat 504 arca Buddha atau patung Buddha. Nah, dari jumlah aslinya, lebih dari 300 telah dirusak kebanyakan tanpa kepala dan 43-nya hilang, teman-teman. Dimana sejak penemuan monumen ini, kepala Buddha itu sering dicuri sebagai barang koleksi dan kebanyakannya oleh museum luar negeri. Kalau misalnya melihat secara sepintas nih, semua arca Buddha ini kan terlihat serupa, teman-teman. Tapi biar kalian tahu, terdapat perbedaan halus sebenarnya pada mudra atau posisi sikap tangan. Untuk posisi sikap tangan arca-arca Buddha di Borobudur ini adalah macam-macam, teman-teman. Yang pertama, bumi Sparsa Mudra, yaitu melambangkan memanggil bumi sebagai saksi. Terus yang kedua, Wara Mudra, yang melambangkan kedermawanan. Yang ketiga, Dhyana Mudra, yang melambangkan atau meditasi. Dan yang keempat, Abhaya Mudra yang melambangkan ketidakgentaran. Yang kelima, Vitarka Mudra yang melambangkan akal budi. Dan yang terakhir, Dharma Cakra Mudra yang melambangkan pemutaran roda kebenaran. Borobudur ini juga dibangun dengan tidak memiliki ruang-ruang pemujaan seperti candi-candi yang lain, teman-teman. Yang ada adalah lorong-lorong panjang yang merupakan jalan sempit.
Nah, Borobudur mungkin pada awalnya berfungsi lebih sebagai sebuah stupa daripada kuil atau candi. Nah, stupa memang dimaksud sebagai bangunan suci untuk bisa memuliakan Buddha. Terkadang stupa juga dibangun sebagai lambang penghormatan dan pemuliaan kepada Buddha juga, teman-teman. Sementara kuil atau candi itu lebih berfungsi sebagai rumah ibadah aja gitu. Hal ini juga disetujui oleh para ahli arkeologi. Mereka pun menduga bahwa pada hakikatnya Borobudur ini adalah sebuah stupa yang bisa dilihat dari atas dan membentuk pola mandala besar. Nah, 10 pelataran yang dimiliki Borobudur juga menggambarkan secara jelas filsafat mazhab Mahayana yang menggambarkan konsep alam semesta sekaligus juga tingkatan alam pikiran dalam ajarannya Buddha. Borobudur ini dipercaya sebagai manifestasi dari kehidupan manusia yang terbagi menjadi 3 tingkat. Pertama, Kamadhatu, yaitu bagian kaki Borobudur yang melambangkan Kamadhatu. Kamadhatu itu adalah dunia yang masih dikuasai oleh kama atau nafsu rendah. Yang kedua adalah Rupadatu. Rupadatu ini adalah dunia yang sudah dapat membebaskan diri dari nafsu, tetapi masih terikat oleh rupa dan bentuk. Nah, tingkatan ini sebenarnya juga melambangkan alam, antara lain antara alam bawah dan alam atas. Terus yang ketiga adalah Arupadatu. Nah, Arupadatu ini adalah berarti tidak berupa atau tidak berwujud. Tingkatan ini melambangkan alam atas di mana manusia itu sudah bebas dari segala keinginan dan ikatan bentuk dan rupa, teman-teman. Tapi belum mencapai ke nirwana. Nah, tingkatan tertinggi yang menggambarkan ketiadaan wujud yang sempurna dilambangkan berupa stupa yang besar dan tertinggi. Stupa ini digambarkan polos tanpa lubang-lubang. Stupa utama yang dibiarkan kosong ini diduga bermakna kebijaksanaan tertinggi, yaitu kenyataan, kesunyian, dan ketiadaan sempurna, di mana jiwa manusia ini sudah tidak terikat hasrat atau keinginan. Nah, jadi itu teman-teman tentang struktur dari Candi Borobudur. Sekarang kita masuk ke beberapa fakta seputar Candi Borobudur. Yang pertama, Candi Borobudur ini sempat menghilang. Ternyata teman-teman, dulu itu Candi Borobudur ini memang sempat menghilang. Di sini maksudnya bukan betul-betul menghilang gitu ya, tapi lebih ke arah sempat terlupakan gitu teman-teman. Jadi ceritanya, menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ini perlahan mulai ditinggalkan pada abad ke-14 karena seiring melemahnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa. Ada juga catatan yang mengatakan pada kurun 928 dan 1006, Raja Empu Sendok memindahkan ibu kota kerajaan Medang di kawasan Jawa Timur setelah serangkaian letusan gunung berapi. Dan faktor inilah yang juga turut dipercaya menjadi salah satu penyebab Borobudur ini mulai terlupakan. Dan sejak saat itu selama berabad-abad, Borobudur ini tersembunyi, terlantar, dan terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi juga pohon dan semak belukar. Sehingga Borobudur pada saat itu betul-betul menyerupai bukit hingga akhirnya pada kurun waktu tahun 1811 sampai 1816 Jawa ini berada dalam pemerintah Britania atau Inggris, di mana Raffles yang ditunjuk sebagai gubernur jenderal dan juga dia ini memiliki minat istimewa terhadap sejarah Jawa. Ia pun mengumpulkan artefak-artefak antik kesenian Jawa kuno dan juga membuat catatan mengenai sejarah dan kebudayaan Jawa yang dikumpulkannya dari perjumpaannya dengan rakyat-rakyat setempat dalam perjalanannya keliling Jawa. Dan pada kunjungan infeksinya di Semarang tahun 1814, dia ini dikasih tahulah mengenai adanya sebuah monumen besar yang jauh berada di dalam hutan dekat kota Bumi Segoro. Nah, karena pada saat itu dia lagi berhalangan, dia pun tidak dapat pergi sendiri untuk mencari bangunan itu dan mengutuslah H.C. Cornelius, seorang insinyur Belanda, untuk bisa menyelidiki keberadaan bangunan besar tadi. Dalam waktu 2 bulan teman-teman, Cornelius ini beserta 200 bawahannya pun menebanglah pohon-pohon yang sama-sama dan semak-semak, maksudnya menebang pohon-pohon dan semak-semak belukar yang tumbuh di Bukit Borobudur itu, dan langsung membersihkan lapisan tanah yang mengubur candi ini. Karena pada saat itu sempat ada ancaman longsor, dia tidak dapat menggali dan membersihkan semua lorong. Ia pun akhirnya melaporkan penemuannya ini kepada Raffles, termasuk juga menyerahkan beberapa gambar sketsa Candi Borobudur itu. Meskipun juga penemuan ini hanya menyebutkan beberapa kalimat, Raffles dianggap berjasa sekali atas penemuan kembali monumen Borobudur ini serta menarik perhatian dunia atas keberadaan monumen yang sempat hilang ini.
Sekalipun berhasil menemukan candi, hal ini juga menjadi awal gangguan terhadap Candi Borobudur, di mana ketika itu banyak sekali warga yang mulai berani mengambil batu candi dan juga memanfaatkannya sebagai bahan bangunan rumah mereka. Hartman, seorang pejabat pemerintah Hindia Belanda di Keresidenan Kedu, meneruskanlah itu kerja Cornelius, di mana pada tahun 1835 akhirnya seluruh bagian bangunan telah digali dan terlihat, dan minatnya terhadap Borobudur ini lebih bersifat pribadi daripada tugas kerjanya betulan. Hartman ini tidak menulis laporan atas kegiatannya, dan secara khusus beredarlah itu kabar bahwa dia ini telah menemukan arca Buddha besar di stupa utama. Walaupun sebenarnya kabar tersebut sampai sekarang juga masih menjadi misteri karena bagian dalam stupa itu kosong, teman-teman. Nah, di era Hartman inilah pemerintah Hindia Belanda pun melakukan promosi dan publikasi sehingga nama Candi Borobudur mulai terangkat di mata dunia. Banyak orang dari berbagai kalangan mulai melihat candi tersebut. Kemudian, fakta kedua tentang Candi Borobudur ini kerap tersakiti, teman-teman. Jadi, dibukanya Candi Borobudur kepada halayak ramai ini secara otomatis juga makin membuka akses lagi nih untuk siapa saja bisa merusak candi tersebut. Walaupun penghargaan atas situs ini tumbuh perlahan untuk waktu yang cukup lama, Borobudur juga telah menjadi sumber cenderamata dan pendapatan bagi pencuri atau penjarah candi dan juga kolektor pemburu artefak. Dan beberapa kisah yang diberitakan itu beginilah. Pertama, kepala arca Buddha itu adalah bagian yang paling banyak dicuri, teman-teman. Nah, karena mencuri seluruh arca Buddha terlalu berat dan besar, arca ini sengaja dijungkir dan dijatuhkan oleh pencuri ini supaya kepala itu terpenggal. Karena itulah di Borobudur banyak ditemukan arca Buddha tanpa kepala. Yang kedua, stupa itu pernah dibongkar paksa hanya demi alasan untuk mengetahui benda penting apa yang ada di dalamnya. Pada masa itu, di saat para arkeolog melakukan observasi dan dokumentasi mereka melakukan secara sembarangan dengan meninggalkan kaedah arkeologi. Bahkan di puncak stupa induk itu pernah dibangun shelter yang kemudian menjadi gardu pandang sekaligus juga tempat nongkrong buat minum kopi, teman-teman. Selain itu, kerusakan bangunan ini juga sempat dipicu oleh faktor lingkungan, yaitu air dan sinar matahari. Nah, dua hal inilah yang memicu pertumbuhan organisme yang makin bisa mempercepat pelapukan batuan. Dan juga pada tahun 1896, Raja Thailand yang bernama Chulalongkorn ketika dia ini mengunjungi Jawa menyatakan minatnya untuk memiliki beberapa bagian dari Borobudur, dan pada saat itu pemerintah Hindia Belanda mengizinkanlah dan menghadiahkan 8 gerobak penuh arca dan bagian bangunan Borobudur dan beberapa artefak yakni arca singa dan 2 rapala kini dipamerkan di Museum Nasional Bangkok. Nah, Borobudur yang mulai redup kembali nilainya karena segelintir kelompok ini kembali juga menarik perhatian ketika Jerman, yaitu Ketua Masyarakat Arkeolog di Yogyakarta, menemukan kaki tersembunyi dari Candi Borobudur. Penemuan ini mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk bisa mengambil langkah untuk menjaga kelestarian monumen ini. Kemudian teman-teman, pemerintah membentuk komisi yang terdiri atas 3 pejabat untuk meneliti monumen ini. Pertama, Brandes, seorang sejarawan seni, terus Theodor van Erp, seorang insinyur yang juga anggota tentara Belanda, dan Van de Kamer, yaitu insinyur ahli konstruksi bangunan dari Departemen Pekerjaan Umum pada saat itu. Hasil penelitian dari ketiga pejabat tersebut adalah ditemukannya kerusakan parah pada bangunan Candi Borobudur, dan setelah mengetahui hal tersebut, pemerintah Hindia Belanda pun langsung memutuskan untuk melakukan pemugaran. Pemugaran tahap pertama ini berlangsung antara tahun 1907 sampai 1911 dan dipimpin oleh Van Erp tadi. 7 bulan pertama dihabiskan untuk menggali tanah di sekitar monumen untuk bisa menemukan kepala Buddha yang hilang. Nah, Van Erp ini pun membongkar dan membangun kembali 3 teras melingkar dan stupa di bagian puncak, teman-teman. Ia bahkan dengan teliti merekonstruksi catra atau payung batu susun 3 yang memahkotai puncak Borobudur. Dan akibat yang terbatas pemugaran ini hanya memusatkan perhatian pada pembersihan patung dan batuan. Van Erp pun tidak memecahkan masalah drainase dan tata air, teman-teman. Akhirnya pemugaran tahap kedua pun dilanjutkan pada tahun 1973 sampai 1983. Dan hal ini pula yang semakin mempercantik dan memperkokoh bangunan candi. Pondasi diperkokoh dan 1460 panel relief pun dibersihkan.
Tapi, walaupun dilakukan pemugaran sedemikian rupa, pemerintah pun menjaga dan melakukan pemugaran terhadap Candi Borobudur ini. Masih ada saja orang-orang yang masih ingin merusak monumen bersejarah ini, teman-teman. Di mana pada tanggal 21 Januari 1985, hanya berselang sekitar 2 tahun setelah pemugaran tahap kedua, gangguan terdahsyat pun terjadi, di mana Candi Borobudur ini dibom. Aksi teror bom itu terjadi di lantai 8 sampai 10 Candi Borobudur. Sebanyak 13 bom sudah diletakkan, nama si pelaku teror ini, dan 9 diantaranya pun meledak, teman-teman. Dan setelah kejadian ini, 2 pelaku peledakan pun berhasil dibekukan dan dijatuhi hukuman. Setelah kejadian itu, segala kerusakan akibat bom pun bisa diperbaiki dalam jangka waktu 4 bulan. Aksi peledakan dipicu oleh teroris dengan pemahaman radikal ini memang hanya terjadi 1 hari, tapi perusakan dalam berbagai bentuk dengan berbagai alasannya pun terus terjadi sampai saat ini. Fakta ketiga yaitu sedikit mitos-mitos yang beredar di Candi Borobudur. Pertama, ada mitos patung singa urung, di mana patung berwujud singa ini berada di sebelah kiri dan kanan tangga masuk candi. Karena patung itu disebut singa, saudara, bahasa Jawa berarti artinya itu harimau gagal. Nah, singa urung ini memiliki mitos yang cukup seram. Juga di mana menurut mitos yang tersebar ini, jika ada pengunjung yang menaiki patung dan berkata kasar, maka dia akan didatangi si singa dan selalu dihantui dalam mimpi. Selain itu, ada mitos lainnya juga di mana bagi sepasang kekasih yang mendekati si singa urung ini, maka mereka akan putus atau gagal menikah. Kedua, mitos adanya jam raksasa. Jadi memang gak hanya menjadi tempat bersembahyang saja, teman-teman. Borobudur ini juga memiliki misteri tentang jam raksasa. Gimana cara mengetahuinya? Hal ini didukung dengan adanya ukiran relief yang menggambarkan bulan, bintang, dan matahari. Nah, jika ditelusuri mendalam, candi ini ternyata sangat simetris dan mengikuti arah gerakan matahari dari timur ke barat. Kepercayaan ini pun semakin kuat dengan adanya stupa utama di tengah yang berfungsi sebagai jarum jam dan stupa kecil di sekelilingnya sebagai penanda. Sinar matahari pun kecil, bayangannya itu untuk stupa besar dan akan melewati stupa-stupa di bawahnya. Namun masih belum diketahui pasti nih gimana cara membaca waktu pada jam tersebut. Namun hingga saat ini misteri jam raksasa tersebut belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Oke teman-teman, jadi itulah tadi cerita tentang candi termegah di Indonesia ini. Candi Borobudur ini sampai sekarang digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan, di mana setiap tahun saudara-saudara kita yang beragama Buddha datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara untuk bisa berkumpul di Borobudur ini untuk memperingati Trisuci Waisak. So, untuk teman-teman yang berwisata ke Borobudur ini, jadilah wisatawan yang bisa menjaga monumen bersejarah ini. Sekian cerita Nina Talks hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan akhir. Untuk teman-teman yang suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk di like. Jangan lupa juga untuk komen kira-kira next video bagusnya Nina cerita tentang apa lagi ya. Jangan lupa juga untuk di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita Nina selanjutnya. So, sekian video hari ini and see you on the next video. Bye!